Izin rekam suara kayak. Boleh. Rekamnya mungkin. Jadi sebelumnya dengan Kak siapa? Dania Putri Azahra. Dan posisinya di UKM Taekwondo? Saya ketua UKM Taekwondo. Atau UKM Taekwondo. Oke, berarti tadi Kak Dana ikut tanding juga? Enggak, aku di sini sebagai pengawas sama bantu-bantu mengkoordinasi supaya berjalannya acara. Tapi pelatih ada juga? Pelatih kita ada beda lagi. Oh, udah pulang berarti yang masih ada? Ada salurnya di situ. Lagi istirahat dulu. Oh, iya. Ya paling mau nanya-nanya sedikit terkait turnamen ini dan melihat dari perspektif UKM nantinya gitu. Cuman awal-awal ini tadi sempat udah dijelasin sedikit sih terkait ITF. Cuman kita mau tanya juga ke Dania kayak kejuaraan ini gitu untuk persiapan dari kawan-kawan sendiri gitu bagaimana? Mungkin kalau misalkan sebelum kita menuju kejuaraan kan pasti ada latihan rutin ya. Tapi untuk atlet-atletnya sendiri yang akan mengikuti kejuaraan akan diadakan latihan yang lebih intensif lagi. Kita ada namanya training center, di daerah Keramat Jati. Kita nyewa lapangan di situ untuk bisa latihan lebih lebih intens lagi. Karena kalau misalkan tadi Kak Faira lihat ya, atlet-atletnya seperti apa. Nah, alasan kenapa kita harus membuat latihan lebih intens lagi ya itu karena dari lawannya juga punya porsi latihannya sendiri. Dan latihannya sendiri berbeda dari latihan kita yang reguler pada biasanya, yang bisa melingkup kayak fisik, terus untuk ketahanannya, endurance-nya, sama kecepatan mereka bertanding. Itu bisa memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Oh, training center itu? Training center itu. Sebenarnya siapapun bisa ikut dari anggota, tapi karena intensnya latihan itu nggak semuanya pengen ikut latihan itu. Makanya lebih kebanyakan yang reguler daripada yang latihan. Biasanya kalau TC itu mau menuju turnamen atau emang udah ada agendanya? Udah ada agendanya. Udah ada, pasti emang ada TC ya? Pasti ada TC. Karena kita selalu ngambil kejuaraan 3 bulan setelahnya gitu. Misalkan kita ikut kejuaraan ini 3 bulan atau 2 bulannya lagi kita ikut kejuaraan lagi. Nah, itu harus dipersiapkan dari sebelumnya. Kayak gitu. Tapi untuk di tahun ini selain ITF gitu, sebelumnya kawan-kawan Taekwondo Nindra kita udah pernah mengikuti ISSC. Itu ISSC Cup 2 di mana ya, Gor Ciracas itu nasional juga, sama ini juga ATF di sini juga nasional juga. Kemungkinan kita lagi nyari-nyari lagi sih. Kalau yang terdekat sebenarnya ada Kajari sama Kejurkot, tapi kita nggak ikut itu dulu. Saya terlalu mepet. Waktu terlalu mepet. Iya, kita nggak bisa kalau misalkan latihan itu sebulan, apalagi kalau untuk ngambil prestasi itu nggak bisa sesingkat itu, karena masih banyak runtutannya yang harus kita jalanin. Gitu. Nah, tadi ngomong terkait persiapan kejuaraan kan udah pasti kita bakal nyinggung soal fasilitas gitu, dan tadi udah sempat disinggung sedikit sama Kak Siti terkait bagaimana kampus kurang lah kayak dalam hal mensupport ya baik fasilitas maupun dukungan moral sendiri gitu. Adanya melihat masalah ini sebagai perspektif ketua gitu gimana? Saya sih sebenarnya sangat menyayangkan ya bagaimana kampus itu benar-benar cukup memojokkan kita untuk menjadi prestasi ya. Tadi sampai yang perspektif keadaannya kayak melihat kampus lah ke UKM Taekwondo itu seperti apa gitu. Perspektif tuh yang kalau di iya emang kalau retake tuh agak ini ya emang apa sih dalam hal support tadi itu ya, ya agak kurang kampus. Lebih kalau singkatnya tadi kayak disayangkan aja sih ya, karena dari kampusnya menekan banyak untuk menjadi prestasi, sedangkan kalau lihat dari kejuaraan itu atlet prestasi itu punya persiapan yang lebih besar lagi, lebih gede lagi, dan itu disupport sama kampusnya. Kayak tadi yang saya bilang kan, mulai dari kayak latihannya, bahkan yang saya dengar tuh pelatihnya bahkan dibayar sama kampusnya. Saya pernah dengar cerita gitu kan dari kayaknya pelatih dia dibayar, terus tempatnya sudah ada, alatnya ada, habis itu kejuaraannya pun dibayar fee-nya, dibayar sama kampusnya. Ya kalau misalkan kampus mau ada penyeleksian untuk atletnya nggak apa-apa, itu kan karena kampus sudah menyediakan dan mau menekan kita nggak masalah, itu oke, karena mereka udah menyediakan. Tapi kan ini masalahnya ya mungkin dari dana IM
cukup, tapi kalau mau nekan sampai prestasi Iya. segitunya itu terlalu berlebihan. Jadi sangat disayangkan aja. Tapi pas ikut kejuaraan ini itu bayar juga. Bayar. Dan kampus nggak ada. Kampus nggak ada. Berarti ini full teman-teman iya, full semua. dari teman-teman semua. Kan kita juga kalau misalkan kejuaraan tuh nggak cuman bayar ini kan, nggak cuman bayar ininya doang gitu, kejuaraannya doang, tapi bayar coachnya juga sama makan. Sebenarnya kalau misalkan saya mau ngajuin bisa, tapi gimana ya, ini mah jadi jatuhnya masalah internasi, potong aja ya. Ya, aman-aman, Tapi potong aja gitu. Cuman ya kalau misalkan mau berkaca dari kampus lain, mereka difasilitasi semuanya. Jadi kalau mau menekan harus ada fasilitas yang seimbang juga. Kalau misalkan emang dibilang kampus tidak bisa membiayai segitunya, cari jalan keluarnya aja sama-sama. Misalkan kayak atlet udah ikut kejuaraan, seenggaknya dibayarin aja gitu fee-nya, ya gitu. Berarti sejauh ini kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanain sama kawan-kawan Iya. itu Banyak pure. kan pure dari dana kita sendiri. Sama tadi sih belum ketek juga yang harapan. Oh, harapan. Harapan. Cut anjir. Tadi dulu mikir dulu. Harapannya saya sih pengennya kita sama-sama enak aja, cari jalan keluarnya aja biar enaknya tuh gimana, dari lembaga enaknya gimana, dari kita tuh gimana. Jadi kalau misalkan lembaga mau menekan, kita juga mau menekan. Bener-bener. Jangan cuman kita doang yang ditekan. Kita juga pengen dong meminta yang bisa kita minta. Misalkan kalau misalkan lembaga mau kita prestasi full semua anaknya, ya kalau bisa bayarlah uang kejuaraan kita atau sediakanlah makanan kita gitu. Jangan cuma mau nerima prestasinya aja. Itu sih kita kalau bisa cari jalan keluarnya aja, sama-sama enak aja. Oke. Paling itu aja sih. Oh, sama lihat kondisi kita dulu. Iya, itu lupa tuh.